Lo sadar nggak, makin kesini kita hidup di masa yang serba nggak pasti. Harga kebutuhan naik, biaya hidup makin gila, lapangan kerja banyak yang menyusut, dan di sisi lain, berita tentang krisis 2030 makin sering muncul di mana-mana. Bukan cuma di berita ekonomi, tapi udah masuk ke obrolan warung kopi, grup WhatsApp, sampai konten YouTube. Orang-orang mulai ngomongin, nanti tahun 2030 dunia bakal goyah, ekonomi bisa hancur, dan banyak usaha bakal tumbang. Tapi di tengah kekhawatiran itu, ada satu hal yang jarang dibahas, bahwa nggak semua usaha akan ikut tenggelam. Ada sebagian kecil yang justru tetap berdiri kokoh, bahkan tumbuh lebih kuat di tengah badai. Nah, kali ini gue pengen ngajak lo mikir lebih dalam. Usaha seperti apa yang bisa tetap hidup di tengah krisis besar itu nanti? Kita nggak akan ngomong dengan gaya motivasi murahan kayak, asal lo semangat pasti bisa, karena realitanya nggak sesederhana itu. Dunia bisnis itu keras. Dan krisis itu kayak badai besar, dia nggak pilih siapa yang dihantam. Tapi bedanya, ada kapal yang hancur, ada juga yang bisa berlayar lebih jauh karena desainnya kuat dan nahodanya siap. Jadi pertanyaannya bukan, bisa nggak lo hindari krisis? Tapi, seberapa siap lo ngadepinnya? Dan disitulah peran mindset dan jenis usaha yang lo bangun jadi penting banget. Kalau lo perhatiin, setiap kali krisis datang, pola yang terjadi itu hampir selalu sama. Ada sektor-sektor yang langsung jatuh, tapi ada juga yang justru naik. Waktu pandemi 2020 misalnya, hampir semua bisnis offline tutup. Tapi, apa yang terjadi sama bisnis digital, logistik, makanan, kesehatan, dan kebutuhan pokok, mereka justru tumbuh gila-gilaan. Artinya, bukan krisisnya yang bikin semua orang hancur, tapi ketidaksiapan dan arah bisnis yang salah. Makanya, daripada lu takut sama kata krisis 2030, lebih baik lu siapin arah dari sekarang. Karena kalau lu tahu gimana cara berdiri di tengah badai, lu bukan cuma bisa selamat, lu bisa tumbuh. Yuk sekarang kita ngomong soal realita. Kenapa banyak usaha tumbang saat krisis? Karena mayoritas usaha dibangun cuma buat kejar untung cepat. Begitu arus uang berhenti, semuanya runtuh kayak domino. Mereka nggak punya pondasi kuat, nggak punya fleksibilitas, dan yang paling parah, nggak punya cadangan. Mereka cuma punya mimpi sukses cepat, tapi lupa kalau bisnis itu bukan sprint, tapi maraton. Lo harus punya daya tahan, strategi, dan kemampuan adaptasi. Nah, sebelum kita bahas jenis-jenis usahanya, gue pengen lo pahamin dulu satu hal penting. Yang bikin usaha tahan di masa krisis bukan cuma bidangnya, tapi karakteristik di baliknya. Dua usaha bisa di sektor yang sama, tapi hasilnya bisa bertolak belakang. Satu tumbang, satu tetap hidup. Bedanya di mindset dan eksekusi. Jadi kalau nanti lo denger jenis-jenis usaha yang gue sebut, jangan cuma fokus di, oh gue harus buka itu. Tapi tanya ke diri lo, gue bisa nggak nerapin cara mainnya dengan benar? Karena yang paling tahan bukan bisnis yang besar, tapi bisnis yang siap. Oke, kita mulai dari yang pertama, usaha di sektor kebutuhan dasar. Ini adalah sektor paling klasik yang hampir selalu bertahan di setiap krisis besar. Kenapa? Karena sesulit apapun keadaan, manusia tetap butuh makan, minum, tempat tinggal, dan kesehatan. Orang mungkin berhenti beli mobil baru, tapi mereka nggak bisa berhenti makan. Mereka mungkin tunda liburan, tapi tetap harus belanja sembako. Jadi kalau lo punya usaha yang nyentuh kebutuhan primer kayak makanan, minuman, kesehatan, pertanian, atau logistik, maka peluang lo untuk bertahan jauh lebih tinggi dibanding sektor lain. Tapi jangan salah, banyak juga usaha makanan yang gagal waktu krisis karena mereka nggak efisien dan nggak punya adaptasi. Jadi kuncinya bukan cuma jual makanan, tapi gimana lo ngatur biaya, jaga stok, dan punya strategi distribusi yang fleksibel. Kedua, usaha yang fleksibel dan bisa adaptasi cepat. Ini adalah jenis usaha yang nggak kaku, yang bisa ubah arah begitu keadaan berubah. Misalnya lo punya usaha konveksi. Saat pasar fashion turun, lo bisa ubah arah jadi produksi masker, seragam, atau perlengkapan kerja. Ketika dunia berubah, usaha lo ikut berputar, bukan nunggu jatuh. Fleksibilitas ini penting banget, apalagi di era yang semua berubah dalam hitungan bulan. Usaha yang cuman bergantung satu sumber pendapatan atau satu pasar doang, udah pasti rentan. Lo harus punya plan B, bahkan plan C, karena krisis itu nggak nunggu lo siap, dia datang tiba-tiba. Dan yang bisa selamat bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Ketiga, usaha yang punya nilai tambah dan nggak gampang ditiru.
Banyak orang buka usaha cuman ngikut tren, lihat orang jual kopi rame, ikut buka, lihat jualan skincare laku, ikut jualan. Padahal yang bikin usaha itu bertahan bukan karena produknya laku, tapi karena nilai tambahnya beda. Nilai tambah itu bisa bentuknya kualitas, pelayanan, personalisasi, kecepatan, atau bahkan cerita di balik brand lo. Ketika krisis datang, pelanggan bakal nyari yang paling bisa dipercaya. Dan kalau lo punya reputasi kuat, orang bakal tetap datang meski harga naik. Tapi kalau lo cuma jadi penjual murah, lo bakal jadi korban pertama saat ekonomi jatuh. Jadi mulai sekarang, bangun karakter bisnis yang punya nilai unik. Karena itu yang bikin lo tetap hidup di pasar yang sesak. Keempat, usaha yang punya pendapatan berulang. Ini sering diremehin, tapi penting banget. Lo tahu kenapa perusahaan besar kayak Netflix, Spotify, atau penyedia internet bisa tetap stabil meski dunia berantakan? Karena mereka punya model pendapatan rutin, pelanggan bayar bulanan. Nah, prinsip itu bisa lo tiru dalam skala kecil. Misalnya lo punya usaha laundry, bikin sistem langganan bulanan, lo jual produk perawatan, bikin membership, lo punya jasa konsultasi, bikin program berlangganan. Intinya, bikin pelanggan lo balik terus tanpa lo harus jualan dari nol setiap hari. Karena di masa krisis, cash flow yang stabil itu segalanya. Banyak bisnis mati bukan karena nggak laku, tapi karena arus uangnya mandek. Kelima, usaha yang punya kontrol finansial kuat dan cadangan realistis. Ini poin yang sering banget diabaikan sama pengusaha kecil. Banyak yang mikir, yang penting muter dulu, nanti juga balik modal. Padahal saat krisis, yang bikin lo tumbang bukan penurunan penjualan, tapi ketidakmampuan lo bayar beban tetap. Sewa, listrik, gaji, cicilan, itu semua tetap jalan meski pelanggan berhenti datang. Lo harus punya dana darurat, lo harus ngerti arus kas, lo harus tahu kapan harus hemat dan kapan harus ekspansi. Jangan semua untung lo abisin buat gaya hidup. Karena ketika ekonomi jatuh, yang punya tabungan dan disiplin yang bertahan. Ingat, krisis itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Keenam, usaha yang memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Dunia udah berubah total. Kalau usaha lo masih bergantung sepenuhnya ke cara lama, lo udah kalah setengah langkah. Saat pandemi, banyak bisnis konvensional yang tutup karena mereka nggak punya kehadiran online. Sementara yang adaptif, buka toko online, jual lewat sosial media, atau punya sistem pengantaran, justru tetap hidup. Di masa depan, hampir semua sektor bakal bersinggungan dengan teknologi. Lo nggak harus jadi programmer atau bikin aplikasi canggih, tapi minimal lo harus ngerti gimana cara pakai teknologi buat bantu bisnis lo bertahan. Mulai dari pemasaran, pembayaran, sampai layanan pelanggan. Teknologi itu bukan cuma alat bantu, tapi pelindung saat keadaan berubah drastis. Ketujuh, usaha yang berakar di komunitas dan punya kepercayaan sosial tinggi. Di tengah krisis, orang balik ke yang mereka percaya. Mereka beli dari yang mereka kenal, mereka bantu yang mereka rasa dekat. Usaha yang punya hubungan baik sama komunitasnya bakal lebih mudah bertahan, karena kepercayaan itu modal yang nggak bisa dibeli. Lo bisa punya produk bagus, tapi kalau lo nggak punya relasi sosial yang kuat, lo bakal kesulitan saat pasar mulai sepi. Makanya, mulai sekarang, bangun koneksi yang sehat sama pelanggan, karyawan, dan lingkungan sekitar. Jangan cuma fokus jualan, tapi bangun hubungan yang manusiawi. Karena di dunia yang makin dingin, kepercayaan jadi barang langka, dan usaha lo bisa jadi tempat orang berlindung dari ketidakpastian. Kalau lo perhatiin, ketujuh poin tadi punya benang merah yang sama. Semuanya bicara tentang ketahanan, bukan kemewahan. Usaha yang tahan krisis bukan yang paling ramai di masa normal, tapi yang paling bisa bertahan di masa sulit. Bukan yang punya banyak cabang, tapi yang punya sistem kokoh. Dan bukan yang selalu terlihat besar, tapi yang punya fondasi dalam. Lo tahu kenapa banyak perusahaan kecil bisa hidup lebih lama dibanding korporasi besar? Karena mereka gesit, mereka efisien, dan mereka tahu siapa pelanggan mereka. Mereka nggak sombong dengan pertumbuhan cepat, tapi sabar dengan fondasi yang kuat. Sekarang mari kita jujur, banyak orang terjebak dengan narasi sukses cepat. Lo buka TikTok, YouTube, atau seminar bisnis, semuanya ngomongin cara cepat kaya, cara jualan laris, cara dapat passive income dalam 3 bulan. Tapi nggak banyak yang ngomongin cara bertahan di masa krisis. Padahal yang paling penting bukan seberapa cepat lo naik, tapi seberapa kuat lo berdiri waktu badai datang. Lo bisa punya omzet miliaran, tapi kalau manajemen lo kacau, sekali krisis datang, lo bisa hilang dalam semalam. Sementara ada pengusaha kecil yang omzetnya pas-pasan,
tapi sistemnya rapih, cadangannya kuat, dan dia ngerti kapan harus ngerem. Waktu badai datang, dia nggak cuma bertahan, dia justru beli aset dari orang yang panik. Dan itu yang bakal kejadian lagi di 2030 nanti. Krisis 2030 bukan cuma tentang ekonomi, tapi juga tentang perubahan besar di pola hidup manusia. Otomatisasi makin masif, pekerjaan manual banyak yang tergantikan, populasi menua, perubahan iklim makin parah, dan sumber daya makin terbatas. Dunia bakal lebih kompetitif dari sebelumnya. Tapi di tengah semua itu, peluang tetap ada buat mereka yang bisa membaca arah. Dan lo masih punya waktu, 5 tahun ke depan bukan waktu yang lama, tapi cukup buat lo menyiapkan diri. Kalau lo udah punya usaha sekarang, coba evaluasi. Apakah usaha lo punya fleksibilitas? Apakah lo bisa ubah arah dengan cepat? Apakah lo punya cadangan finansial yang cukup buat bertahan 6 bulan tanpa pemasukan? Apakah lo udah digital ready? Apakah pelanggan lo datang karena mereka percaya? Atau cuma karena lo paling murah? Semua pertanyaan itu harus lo jawab dengan jujur, karena dari sanalah titik mulai perbaikan dimulai. Jangan tunggu krisis baru belajar. Nasi udah jadi bubur kalau lo mulai pas badai datang. Buat lo yang belum punya usaha, bukan berarti lo ketinggalan. Justru sekarang waktu terbaik buat belajar. Lo bisa mulai dari kecil, dari ide yang relevan sama kebutuhan dasar, tapi dengan cara baru. Lo bisa bangun bisnis yang mungkin kecil, tapi punya pondasi kuat. Ingat, perusahaan besar dulu juga mulai dari kecil, tapi mereka nggak terburu-buru. Mereka bangun sistem, bukan sekadar cari untung cepat. Dan itu yang harus lo tiru kalau lo mau survive di masa depan. Satu hal lagi yang nggak kalah penting adalah mentalitas pengusaha. Di masa krisis, yang paling kuat bukan yang paling pinter, tapi yang paling tenang. Panik bikin orang ngambil keputusan salah. Waktu orang lain panik jual aset, orang yang tenang bisa beli di harga murah. Waktu orang lain tutup toko, orang yang sabar bisa ambil pelanggan mereka. Jadi lo harus mulai melatih ketenangan dan disiplin sejak sekarang. Jangan reaktif terhadap berita, jangan ikut arus panik, dan jangan terlalu optimis buta. Realistis, tapi tetap bergerak. Kalau kita tarik kesimpulan besar, usaha yang nggak tumbang di masa krisis 2030 adalah usaha yang dibangun di atas kesadaran, bukan keinginan instan. Mereka tahu apa yang mereka jual, siapa yang mereka layani, dan kenapa mereka ada. Mereka punya cadangan, punya strategi, punya koneksi, dan punya hati. Karena di tengah dunia yang makin mekanis, usaha yang tetap manusiawi akan selalu punya tempat. Gue tahu, ngomong soal krisis kadang bikin cemas. Tapi justru karena itu, kita harus siap. Lo nggak bisa kendaliin ekonomi global, tapi lo bisa kendaliin cara lo bereaksi. Lo bisa milih untuk panik, atau lo bisa milih untuk siap. Dan pilihan itu harus lo ambil sekarang. Kalau lo mulai pelan-pelan bangun pondasi, adaptasi dengan teknologi, dan ngerti arah perubahan, lo nggak cuma bertahan. Lo bisa jadi salah satu dari sedikit orang yang tumbuh di tengah kekacauan. Jadi kalau lo sekarang lagi ngerasa usaha lo kecil, tenang aja. Justru usaha kecil lebih gampang diputar, lebih cepat adaptasi, dan lebih fleksibel. Lo punya peluang lebih besar buat manuver dibanding pemain besar yang berat dan lambat. Tapi jangan tunggu sampai badai datang baru lo sadar pentingnya pondasi. Mulai dari sekarang, siapin semuanya. Bangun loyalitas pelanggan, perkuat sistem, jaga cash flow, dan terus belajar. Karena dunia nggak akan jadi lebih mudah, tapi lo bisa jadi lebih kuat. Akhirnya, yang pengen gue bilang cuma satu. Jangan takut sama krisis. Takutlah kalau lo nggak siap. Karena krisis itu bukan akhir, tapi ujian buat ngebuktiin siapa yang benar-benar paham cara bertahan. Dan kalau lo denger ini sampai habis, berarti lo salah satu dari sedikit orang yang masih mau belajar, bukan cuma ngeluh. Itu udah langkah besar. Teruslah belajar, teruslah adaptasi, dan jangan gampang nyerah. Dunia memang keras, tapi bukan berarti lo harus kalah. Lo cuma perlu strategi, mental, dan arah yang benar. Gua harap setelah lo denger ini, lo mulai mikir ulang arah usaha lo, dan mulai pelan-pelan bangun pondasi yang tahan guncangan. Karena ketika badai 2030 datang, dunia akan melihat siapa yang benar-benar siap. Dan semoga salah satunya adalah lo. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa bantu like, share ke teman-teman lo yang juga lagi bangun usaha, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan pembahasan kita berikutnya. Karena di sini
Kita nggak cuma ngomongin cara kaya cepat, tapi cara bertahan lama. Dan itu jauh lebih penting. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat, tetap waras, dan siap hadapi masa depan dengan kepala dingin.